今までにない違法随所一番。Hai Sobat Animaniak dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, dalam pembahasan anime Jujutsu Kaisen Season 2, di episode 11. Pada episode sebelumnya, Itadori yang dibantu robot Mekamaru, berusaha memberitahu semua penyihir tentang situasi terbaru saat ini, di mana Gojo sudah berhasil disegel, sementara Mahito, Choso dan Jogo sudah berpencar untuk mencari Itadori dan meninggalkan Kenjaku sendirian untuk menjaga alam penjara, dikarenakan alat terkutuk tersebut membutuhkan waktu untuk memproses informasi tentang Gojo Satoru. Selanjutnya Itadori yang bersama dengan Ino dan Fushiguro mulai bergerak untuk menurunkan tabir demi menyelamatkan Gojo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membahasnya. Adegan diawali dengan diperlihatkannya Itadori, yang mencoba pukulannya ke arah tabir penghalang, di mana meski Itadori sudah memukulnya sekeras mungkin, tabir tersebut tidak bergeming, sementara Ino sendiri yang melihat Itadori melancarkan pukulannya, menjadi sangat takjub. Ino merasa kekuatan pukulan Itadori mungkin setara dengan Nanami, meski demikian, tetap saja tabir yang ada di depannya sangat kokoh, sehingga Fushiguro merasa harus mencari titik lemah untuk membuat lubang. Namun mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Ino yang awalnya berpikir bahwa orang yang membuat tabir tersebut harusnya berada di dalam. Namun saat Itadori mengingatkan tentang kejadian di Harajuku, Ino pun berpikir ulang, bahwa sebenarnya dengan tabir penghalang sekuat ini, kemungkinan besar orang yang membuatnya berada di luar tabir, dengan kesimpulan, bahwa pasak dari tabir yang ditanam, seharusnya berada di tempat yang mencolok. Kemudian saat memikirkan tempat tersebut, secara bersamaan, perhatian mereka pun tertuju pada Menara Pusat Shibuya. Dan benar saja, di Menara Pusat Shibuya sendiri, terlihat 3 orang pengguna kutukan, yang menjaga tabir penghalang tersebut, di mana awalnya mereka yakin, meski Itadori dan lainnya menyadarinya, mereka juga tidak akan sampai ke tempat mereka dengan cepat. Karena di bawah menara sudah ada banyak manusia yang berubah menjadi makhluk kutukan. Namun mendadak Itadori muncul, setelah sebelumnya melompat dari punggung Nue, salah satu Shikigami milik Fushiguro, dengan menggunakan kawat pemberian dari Maki dan langsung menyerang para pengguna kutukan, yang menjaga pasak dari tabir sihir, bahkan menjatuhkan salah satunya dari Menara Pusat Shibuya. Sedangkan Ino tanpa berpikir panjang, langsung mencabut salah satu pasak, yang menjadi sumber dari tabir penghalang. Sementara Itadori bersama Fushiguro, yang menggunakan Shikigami miliknya, menyusul pengguna kutukan yang dia lemparkan ke bawah, guna menghancurkan sisa pasak, yang berada di tangan pengguna kutukan tersebut. Setibanya di bawah, Itadori dan Fushiguro yang bersiap menghadapi pengguna kutukan, yang meski jatuh dari lantai 41, namun mayatnya terlalu bersih, sehingga Fushiguro berteriak menyuruh pengguna kutukan itu untuk bangun, di mana tak lama kemudian, kakek pengguna kutukan itu bangkit sembari mengeluh tentang perilaku anak muda zaman sekarang, yang tidak tahu cara mengurus orang tua. Sedangkan Ino sendiri yang saat itu bersiap menghadapi sisa pengguna kutukan lainnya, merasa harus tampil lebih baik di hadapan juniornya, agar bisa dipromosikan menjadi penyihir tingkat 1. Scene kemudian memperlihatkan flashback, sewaktu Ino meminta Nanami merekomendasikannya, namun saat itu menurut Nanami sendiri, dengan teknik kutukan yang dimiliki Ino, sudah pasti dia bisa menjadi penyihir tingkat 1 tanpa rekomendasi darinya. Namun Ino berpendapat, bahwa percuma dirinya menjadi penyihir tingkat 1, jika tidak mendapat pengakuan dari Nanami yang merekomendasikan dirinya. Kembali ke pertarungan Ino, yang menggunakan teknik pemanggilan arwah 4 binatang suci, yang mana dengan menyembunyikan wajahnya, Ino menjadi perantara spiritual, dan menggabungkannya menjadi satu, seperti yang Ino lakukan saat dia menyerang pengguna kutukan, yang merupakan nenek dan cucunya. Saat itu Ino yang merasa, bahwa Nanami menitipkan Fushiguro dan Itadori kepadanya pun,
tidak bisa membiarkan mereka sendirian menghadapi musuh, sehingga Ino merasa perlu untuk segera mengalahkan pengguna kutukan yang menjadi lawannya dengan cepat, lalu bergabung bersama yang lainnya. Sementara di pertarungan lainnya, meskipun Itadori dan Fushiguro yang kesulitan untuk mengkombinasikan serangan mereka, namun terlihat Itadori berhasil menyerang lawannya, hingga tubuh pengguna kutukan itu terhempas dengan sangat kuat, disusul dengan serangan Fushiguro yang menggunakan Shikigami-nya untuk menyerang berkali-kali. Tapi anehnya, berapa kali pun Itadori dan Megumi berhasil menghajarnya, pengguna kutukan tersebut pulih dengan cepat dan terlihat tidak terluka sama sekali, bahkan ia tersenyum dan menyeringai, menandakan bahwa semua serangan Itadori dan Megumi tidak berefek apa-apa terhadapnya. Di tempat lain, Ino yang menyerang habis-habisan pengguna kutukan yang merupakan nenek dan cucu, di mana si cucu menjadikan dirinya sebagai tameng dan terus bertahan, meski tubuhnya terus mendapat serangan dari Ino yang saat itu meyakini bahwa sang nenek yang dilindungi cucunya tersebut sedang melakukan sesuatu, sehingga Ino merasa harus mengalahkan mereka berdua lebih cepat, sebelum situasi menjadi lebih sulit. Namun sayangnya Ino terlambat, ketika dia mulai merasakan suasana di sekitarnya berubah, sedangkan saat itu si nenek memberikan sesuatu sambil berkata pada cucunya, jika ritualnya kini sudah siap, sang cucu pun langsung memakannya. Melihat hal itu, Ino berusaha menghentikannya, namun sang cucu telah sepenuhnya menelan benda yang diberikan oleh neneknya. Ternyata ritual yang dilakukan nenek pengguna kutukan tadi, bertujuan untuk memanggil arwah Zenin Toji, atau Fushiguro Toji, dan memasukkan ke dalam tubuh cucunya, sehingga ketika serangan dari Ino tiba, sang cucu yang telah dirasuki arwah Toji, dapat dengan mudah menangkap serangan dari Ino. Selanjutnya scene menunjukkan flashback sewaktu Gojo lahir di dunia, dan kala itu diperlihatkan kehidupan para pengguna kutukan yang dihadapi oleh Ino, dan juga Itadori bersama Fushiguro, jauh sebelum insiden Shibuya terjadi, di mana mereka gemar membunuh, dan menyiksa manusia dengan teknik kutukan mereka. Namun setelah kelahiran Gojo Satoru, keduanya tidak bisa lagi bekerja dengan bebas. Dengan kata lain, kehadiran Gojo yang merubah keseimbangan dunia Jujutsu, membuat mereka merasa diawasi terus-menerus oleh Gojo, hingga kini, setelah Gojo disegel, keduanya mulai bergerak untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya. Kembali kepada pertarungan Itadori dan Fushiguro, di mana setelah menutupi tubuh lawan dengan Shikigami kelinci miliknya, Fushiguro yang telah mengetahui kelemahan lawan, menarik Itadori pergi dan menjelaskan tentang teknik kutukan lawan, yang disebut pembalikan, di mana serangan yang kuat menimbulkan efek kekuatan makin lemah. Sebaliknya jika melancarkan serangan lemah, maka efek kekuatannya akan semakin kuat. Kemudian, ketika mereka berdua menjalankan rencana dengan mulai menyerang, pengguna kutukan yang sebelumnya mengira mereka melarikan diri, dengan percaya diri menerima serangan dari mereka berdua, tanpa mengetahui bahwa rahasia teknik kutukannya telah diketahui, hingga akhirnya pengguna kutukan tersebut harus menelan pil pahit, ketika dia dibuat babak belur, hingga tak berdaya. Sementara itu, berbanding terbalik dari Itadori dan Fushiguro yang memperoleh kemenangan, di tempat lain, Ino yang berhadapan dengan roh dari Toji, justru dalam waktu yang singkat, dirinya dibuat tak berdaya oleh Toji, tanpa bisa sempat membalas.